Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardika Deni Suara di dalam channel YouTube Ardika Deni Suara Habis. Ya seluruh ya, pada video kali ini ya. Oh iya, saya sampai lupa. Saya langsung mau masuk aja. Apa kabar seluruh pelimbangan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam keadaan senang, bahagia ya di masa-masa pandemi ini. Ya seluruh ya, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Seluruh tenis meja perbincangan Indonesia semuanya, pada video kali ini akan sama-sama kita pelajari ya. Akan sama-sama kita buat materi terkait apa seluruh? Yaitu cara menempel, memotong ya, memasang. Ya, jadi dalam lingkup memasang karet tenis meja yang baik dan benar ya. Cara memasang karet tenis meja yang baik dan benar. Nah, alhamdulillah ya seluruh semuanya, saya masih tetap di tempat yang sama ya, disupport oleh Sadewa Sport ya teman-teman ya, disupport oleh Mas Gunaryanto dalam pembuatan konten kali ini oleh Sadewa Sport. Jadi Sadewa Sport ini menjual berbagai macam produk-produk dari atau menjual perlengkapan dari tenis meja. Jadi seperti itu teman-teman, insya Allah langsung saja kita mulai ya. Ini kebetulan Mas Gun ini ada orderan paket murmer ya, paket murmer, walaupun paket murmer tapi secara keseluruhan metode pemasangannya ini sama dengan pemasangan karet-karet yang high level ya, bukan entry level ya, bukan paket murmer yang jutaan itu loh teman-teman ya, ya kan. Nah teman-teman bisa lihat sendiri nih di kanan saya ada karet buat apa, dari warnanya pasti teman-teman sudah pada tahu ya teman-teman ya. Kalau ini jangan ditanya harganya teman-teman. Oke. Ini kita akan pasang karet Mercury 2 ini di kayu N9S ya. Jadi kita akan menggunakan, tetap kita akan menggunakan lem air ya. Tetap kita akan menggunakan lem air ya. Bisa daya tahan lem ya. Daya tahan lemnya ini bisa bertahan lama. Jadi yang harus kita siapkan adalah spon, kemudian lemnya. Tapi teman-teman, di karet-karet yang high level itu ada teknik-tekniknya. Jadi maaf teman-teman. Jadi bukan di high level aja, di semua karet ya. Ini di semua karet itu cara memasang, memotong ya, menempel dulu. Jadi cara memasang ini terbagi menjadi mengelem, kemudian menempel, kemudian memotong. Itu ada tekniknya. Kenapa? Karena teman-teman ya, sebagaimana kita ketahui, rata-rata itu banyak kesalahan ya, banyak kesalahan dari teman-teman semua. Cara memasang karetnya itu tidak benar ya. Ada kesalahan terutama itu di bagian dari segi menempelnya. Jadi teman-teman, banyak di antara teman-teman ini ketika menempel karet itu ada tekanan dari tangan ya. Jadi ditekan seperti ini, ditekan seperti ini ke atas. Nah, itu dapat menyebabkan karet teman-teman itu menjadi menciut ketika dicopot ya, teman-teman ya. Jadi dapat menciut ketika dicopot. Karena yang seharusnya dia tidak ada tekanan ketika menempel, kemudian ada tekanan, jadi dia menarik karet ke atas ya. Ketika dicopot, maka dia akan kembali seperti normal ya. Akan kembali normal ke ukuran yang sebagaimana yang sebelumnya. Jadi dia ada sisa, jadi dia menciut ketika ingin ditempel kembali, dipasang kembali ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ada teknik-tekniknya ya. Jadi kita langsung saja membuat tutorial cara memasang karet tenis meja yang baik dan benar ya. Yang pertama adalah kita siapkan semua perlengkapannya, kemudian kita mengelem ya, mengelem karetnya. Dan ini berikut adalah video cara mengelemnya ya. Oh ya teman-teman, apabila teman-teman punya lem air ya, itu sudah lama tidak digunakan, ada baiknya kita kocok-kocok seperti ini, dikocok-kocok dulu ya lemnya. Kenapa? Agar ini tidak mengendap. Jadi yang mengendap itu menjadi ini kembali ya, normal kembali. Jadi kita tuangkan lemnya ya, secukupnya ya teman-teman ya, secukupnya. Kemudian kita ratakan seperti ini ya.
teman-teman, kita ratakan. Oh ya, masing-masing lem ya itu nanti akan saya buatkan konten ya. Jadi lem apa yang terbaik ya, masing-masing lem ini ya, dia daya keringnya atau daya pantunya juga sangat menentukan sekali dalam kita bermain tenis meja ya teman-teman ya. Jadi ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja. Jadi kalau misalkan bagus, dia keringnya ini agak tergantung sih, kembali lagi sebagaimana bahan yang digunakan oleh pabrikan itu ya, atau lem air itu ya. Ada yang benar-benar cair, jadi yang benar-benar cair itu dia dia keringnya ini agak lama. Nah, jadi ini teman-teman, sampai rata seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti akan kita lem 2 kali ya. Untuk karet yang pertama, kemudian untuk karet yang kedua ya teman-teman. Ini akan kita tuangkan kembali. Kemudian kita ratakan lemnya sampai rata ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita lem, kita tuangkan lemnya, kemudian kita ratakan sampai rata. Kemudian setelah rata, ini nanti kita tunggu kering ya. Kita tunggu kering sampai benar-benar kering ya, sampai benar-benar dia yang tadinya putih seperti ini ya teman-teman ya. Yang tadinya putih seperti ini, dia akan kembali warnanya kembali ini bening ya, bening teman-teman ya. Warnanya menjadi bening. Jadi seperti itu. Kemudian kita lem kayunya ya teman-teman ya. Metodenya sama. Ini kita tuangkan lemnya ke kayunya, ke layar kayu, kemudian kita ratakan. Untuk sponnya teman-teman ya, ini kalau saya biasanya kecil saja cukup ya. Kecil saja cukup. Kenapa? Karena ya sudah pengalaman itu tadi. Tapi kalau teman-teman yang baru belajar mengelem, usahakan harus cepat atau ganti sponnya ini berkali-kali ya. Setiap ngelem ini ganti sponnya, Kenapa? Karena kalau dia sudah kering, dia akan nih seperti ini tadi tuh, akan ada kemungkinan ini lemnya akan menggerendel ya, teman-teman ya, dulur ya, rekan-rekan ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita lem semuanya seperti ini ya teman-temannya, kita tunggu kering, atau bisa juga kita kita tunggu kering, atau bisa juga kita gunakan hair dryer ya teman-teman untuk mengeringkannya. Biasanya kalau misalnya kita keringan biasa ya, atau kita gunakan kipas ya, kita kipaskan ini itu 10 menit ya, 10 menit kering. Tapi apabila menggunakan hair dryer, ini bisa langsung kering teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu karetnya sampai kering, kemudian nanti masuk ke teknik teknik cara menempelkannya ya. Yang sebagaimana tadi, ini adalah metode terpenting ya, atau bagian terpenting dari materi cara memasang karet tenis meja yang baik dan benar. Kenapa? Karena ini bisa menentukan hasil dari karet teman-teman ini mencut apa tidak. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita tunggu saja sampai kering. Oke sedulur ya. Sedulur, ini kita udah kering ya. Udah kering nih ya. Posisinya adalah udah kembali, warnanya udah nggak putih lagi, bening lagi seperti ini ya. Jadi yang putih tadi dari lem airnya sudah menjadi bening. Nah, baru kita tempel teman-teman ya. Ya, ini udah di kayu pun sudah saya lem, sudah saya ratakan. Nah, ini udah bening seperti ini ya teman-teman. Tadi kan putih ya. Sekarang menjadi bening, baru kita proses pengeleman ya. Proses pemasangan ya sedulur ya. Jadi ada caranya sedulur ya. Ketika menempel karet itu tidak boleh ditekan ya. Tidak boleh ditekan. Kenapa? Supaya karet itu tidak melar ya, tidak melar ke atas. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mau melepas karet atau mengelem ulang, jadi ketika dilepas itu tidak ukurannya masih normal atau tidak menciut. Jadi ini kita paskan ya, dari mereknya ini kita paskan, jangan sampai jangan sampai tidak pas ya. Jadi kita paskan di tengah-tengahnya ya. Kita paskan seperti ini. Kemudian kita tekan di bawahnya dulu. Kita pasang di bawahnya seperti ini ya, menggunakan jempol kita. Kemudian nanti kita ada alat bantunya ya teman-teman, yaitu
ini ya. Jadi tidak boleh ditekan seluruh nih, ditekan seperti ini, didorong ke atas seperti itu, jangan. Karena itu bisa menyebabkan karet melar ya ketika sebelum dipotong. Jadi ketika dipotong nanti ketika teman-teman mau ngelem ulang itu akan menciut. Jadi hanya seperti ini saja ya, halus ya. Jadi hanya seperti ini aja, tidak ada tekanan ya. Kita ratakan. Jadi seperti ini tuh ya, jangan ditekan ya. Kita ratakan kanan dan kiri ya. Kita ratakan kanan dan kiri seperti ini. Kita ratakan seperti ini sampai benar-benar rata ya. Nah ini kan masih ada yang belundung nih. Nah masih belundung ini kita ratakan lagi ya, kita tekan lagi. Nah seperti ini teman-teman sampai tidak ada yang belundung. Oh, kalau misalkan masih ada yang belundung, nanti setelah kita potong ya, baru kita tekan ya, baru kita tekan setelah belundung. Oke teman-teman ya. Nah ini kan sudah nih, sudah rata semuanya ya, sudah rata, tidak ada yang belundung. Nah baru kita tekan, baru kita proses selanjutnya yaitu kita potong ya teman-teman ya. Nah, untuk pemotongan karet, ya, untuk pemotongan karet, usahakan teman-teman ini mencari permukaan yang rata, cari permukaan yang rata, yaitu ubin, bisa di ubin yang ada ubin yang bisa ada ini ya selisihnya ya. Jadi teman-teman bisa seperti ini, ya. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalnya di atasnya seperti ini dia bagian sininya ini ada kopong, ya. Jadi tidak rata. Maksudnya ada sisi yang meninggi gitu loh. Tapi kalau misalkan di pinggiran ubin atau di pinggiran yang ini, jadi bagian karet ini rata dengan dasarnya ya. Seperti ini ya. Bagian karetnya rata dengan dasarnya. Oke teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman ya. Teknik memotong itu yaitu kita harus solusi ya. Jadi kiat-kiat agar karet pingpong kita ketika setelah dipotong ini tidak menciut, teman-teman bisa menambahkan ya set ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melebihkan ya, untuk melebihkan karetnya ya. Jadi ketika teman-teman potong ya, ketika teman-teman potong ini, kemudian sudah dipotong, kemudian teman-teman lepas ya, ini ukurannya nanti akan normal ya teman-teman ya. Ukurannya akan normal ya. Jadi dia menciut ya karetnya. Jadi dia pas karena kita potong lebih kan 1 mili ya, sekitar 1 mili ya. Jadi ketika kita tempelkan kembali dia akan pas. Nah ini pakai side ya, side tape yang lumayan tebal ya, teman-teman bisa dapatkan di Sadewa Spot ya, untuk side atau di toko-toko tenis meja lainnya. Jadi kita mulai saja ya teman-teman ya, untuk proses pemotongan karet ya. Pemotongan karet itu yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cutter ini kita tes dulu apakah tajam atau tidak. Nah di pinggirannya ini. Nah, apabila tajam, ya kita langsung potong. Tapi kalau tidak tajam, kita harus memotong, ya, memotong cutternya. Jadi kita harus ke sisi yang berikutnya ya, agar dalam pemotongan itu tidak menjadi rata dan bagus, tidak menggerendel ya teman-teman ya. Kalau misalnya cutternya tidak tajam, hasilnya dari pemotongan karet itu akan menggerendel. Ya, jadi BT kita tekan ke bawah, kemudian ini kita ratakan di sisi sini ya teman-teman ya. Cari permukaan yang rata ya teman-teman ya. Jadi kita ratakan di sini ya, seperti ini. Kita tekan bawah, kita ikuti headnya ya. Usahakan jangan sampai berhenti teman-teman. Tapi jika berhenti itu tidak apa-apa. Asalkan teman-teman jangan mencopot cutternya ya, mencopot cutternya. Tetap cutternya tetap dipasang seperti ini kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi kita mulai lagi, kita potong lagi. Ini hasilnya nanti akan rata ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Apabila masih belum bisa dicopot, kita ulangkan lagi ya. Biasanya yang membuat itu tidak copot adalah ratakannya, karetnya. Maksudnya dalam artian pelindung daripada karet top sheetnya ya. Tuh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah hasilnya alhamdulillah jeng rata ya teman-teman, bagus sekali ya. Tidak ada gerendel di sampingnya ya, dia rata. Jadi tidak ada gerendel di sampingnya, dia rata ya kan teman-teman ya, dia rata. Jadi seperti itu tekniknya ya. Oke teman-teman ya, begitu juga kita ulangi ya. Ini kita lem, kita keringkan, nanti kita tempel kembali. Oke, itu kiat-kiat memotong karet tenis meja yang baik dan benar. Jadi kita paskan lagi ya, kita paskan lagi di sini di mereknya ya. Kita paskan kembali, kemudian kita tekan ya bagian bawah ini dengan jempol kita
ya kita ratakan, kemudian kita ini jari-jari empatnya ini kita tahan agar tujuannya supaya tidak menempel ya teman-teman ya. Kemudian kita ratakan dengan paralon atau alat menggulung ya, menggulung lainnya dari brand-brand Lonix sudah membuat, Android juga membuat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kita ratakan dan jangan ditekan ya teman-teman, jangan tekan. Tujuannya apa? Tujuannya agar karet ini ketika dipotong kemudian nanti setelah apabila teman-teman ingin menyopotnya kembali atau menempelnya kembali, memasangnya kembali, mengelemnya kembali, ya dia tidak menciut, ya. Nah, terus kemudian kita ratakan apabila masih ada benung-benung seperti ini, kita tekan lagi isinya, tapi ya santai saja teman-teman ya, supaya dengan rata seperti ini ya teman. Nah, kita ratakan seperti ini teman-teman. Nah, ketika rata, ya, baru kita potong. Ketika rata baru kita potong ya teman-teman ya. Setelah diratakan seperti ini, kita potong. Jadi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, untuk memotongnya, teman-teman bisa melebihkan satu mili dengan set tape ya, yang lumayan tebal ya. Tujuannya apa? Kembali lagi agar karet teman-teman tidak menciut. Kita potong lagi. Untuk memotongnya ya, kita usahakan cari permukaan yang ada selisih tinggi ya teman-teman ya, agar kayunya ini atau karet yang akan kita potong ini rata dengan objek potong yang digunakan ya. Kemudian kita siapkan lagi ya cutternya, kita tes kembali apakah tajam. Apabila masih tajam kita gunakan, apabila tidak tajam kita potong dulu ya. Oke teman-teman ya. Kemudian cara memotongnya kita tempelkan seperti ini, kita tekan ke bawah, kemudian berikutnya juga kita tekan, kemudian kita potongkan ya, kita jalankan cutternya. Ini dalam pemotongannya ini kita mengikuti atau menahannya dengan headnya ya, besaran headnya ya. Jadi kita tempelkan ke headnya. Nah kemudian jangan sampai diangkat ya teman-teman, karena tujuannya adalah untuk meneruskan potongan yang sudah menempel di karet. Ya, apabila terpaksa melepas ya tidak masalah, tapi usahakan meneruskan di potongan yang terakhir. Nah, sampai dengan ujung ya. Apabila kurang itu biasanya kita tekan kembali. Ya, tekanan teman-teman dalam menekan karetnya itu menjadi kunci potongan ini menjadi rapi, dan ketajaman cutter teman-teman itu menjadi kunci potongan karet teman-teman ini menjadi rapi ya. Ini teman-teman hasilnya ya. Jadi rapi ya teman-teman, tidak ada seperti ini teman-teman hasilnya ya. Ya, dia halus ya teman-teman. Halus ya. Ini ada sedikit nih. Nah, ini tadi yang diangkat tadi teman-teman. Apabila teman-teman ini agak mengangkat, nah agak berhenti, dia akan ada sedikit selisih ya. Ya, teman-teman ya. Jadi harus ditekan dan ditempelkan di sisi kayunya ya. Tapi jangan terlalu menekan, takutnya cutternya memotong bagian kayunya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan teknik-tekniknya dalam memotong atau dalam memasang karet ya, dari semua bagian ya. Jadi memasang karet itu dari mulai mengelem, kemudian menempel, kemudian memotong ya. Jadi ada 3 bagian ya teman-teman ya. Tujuannya agar hasil potongan teman-teman dan hasil dari karetnya ini tidak menciut dan rapi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang telah saya share, dapat menambah wawasan teman-teman dalam bermain tenis meja ya teman-teman ya. Dalam bermain tenis meja dalam lingkup atau wilayah pingpong atau tenis meja. Oke, apabila terdapat kesalahan dalam konten saya ini, dalam pengucapan atau pelafalan dan lain sebagainya, tolong dibuka pintu maaf yang sebesarnya, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya murni, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo tenis meja Indonesia.